Terima kasih Pak Suryono selaku Ketua Pengurus Koramil, dan terima kasih juga atas pemaparannya terkait dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan. Nah, untuk itu saya ingin bertanya dulu, apakah ini dilanjut dulu dengan pemaparan laporan pertanggungjawaban pengawas atau mau ditanyain pandangan umum dulu dari lanjut dulu nggih. Terima kasih. Kalau demikian, selanjutnya akan kita dengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengawas Kopeter. Untuk itu, Pak Teguh Martono dipersilakan. Tes. Iya, mantap. Enggak, nah enggak mantap, enggak khawatir jadi wedus masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak KPC, Pak Aminur Ahmadi, Pak Ketuanya, Pak Suryono, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka RAT. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian, tadi kan Pak Suryono sudah ngendiko bahwa kita nggak bisa lama-lama karena kasihan yang jauh, yang dari Klaten, dari Wonogiri, dari Boyolali, Sragen itu nanti kelamaan dan sudah ditunggu putunya katanya gitu. Yeah. Sehingga untuk itu kalau menurut saya nggak perlu membacakan semuanya gitu ya, karena sudah bisa membaca sendiri-sendiri kan itu ya. Maaf, apalagi tadi sudah diperseni sama Mbak Betty, ojo suwi-suwi. Jadi saya mau menindaklanjuti aja, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Suryono. Alhamdulillah sudah banyak sekali, dan sebelumnya juga mohon maaf karena tahun ini juga belum bisa memberikan SHU, belum bisa memberikan SHU, jadi mohon maaf. Cuman kemarin bisanya untuk menambahkan uang 10.000 itu di ketupat yang tadinya 40.000 jadi 50.000. Bapak Ibu semuanya, ini yang perlu kami sampaikan bahwa kepada pengurus yaitu Pak Sur dan rekan-rekannya, yaitu bahwa perlu, yaitu untuk manajemen operasional itu kan perlu dibuatkan biaya pemeliharaan ya, pemeliharaan, karena sekarang alhamdulillah kantornya sudah bagus di sana, sudah aktifannya juga sudah tertata, ada AC, ada meja dan lain sebagainya. Itu perlu biaya operasional, sehingga perlu mulai sekarang juga perlu diperhitungkan untuk kedepannya untuk biaya penyusutannya. Kemudian juga Bapak Ibu di sini juga sudah dibuatkan yaitu si kopen tel. Oh, pun kata sedikit. Alhamdulillah. Si kopen. Nah, itu si kopen itu adalah sistem aplikasi di mana di situ ada piutang maupun kewajiban bayar. Nah, yang tolong kepada pengurus ya kita semuanya untuk segera untuk mengoptimalkan si kopen itu, karena itu juga biayanya adalah mahal kita pembuatannya, sehingga saya tolong untuk dimanfaat sebaik-baiknya. Dan harapan kami itu setiap bulan kita ada laporannya supaya bisa kelihatan. Dan Bapak Ibu ketahui, ada tadi disebutkan sama Pak Ketua, yaitu ada piutang ragu-ragu. Piutang ragu-ragu itu ada sekitar 130. Bapak Ibu bisa melihat di halaman paling akhir, 130 itu dari 35 orang. Itu adalah salah satunya karena tidak ada si kopen gitu ya, ada si kopen, sehingga itu bisa kelewat dan supaya bisa kita lakukan. Nah, ini juga kami mohon kepada Bapak Ibu
mohon untuk barangkali bisa memberikan solusi seperti apa sih kita untuk 130 ini dari 35 orang ini dipieke kan gitu ya, dipieke kan. Jadi saya nanti minta tolong karena ada usulan dari Bapak Ibu di sini nyuntulung solusinya atau pencerahannya seperti apa ya. Dari 35 orang itu ada 130 juta itu, dan yang paling banyak itu nilainya adalah 33 juta, paling banyak 33 juta, kemudian ada diusul dengan 31 juta, jadi lumayan. Nah ini kita nanti bisa nagihnya lumayan, bisa nambah SHO, karena tadi kalau kita lihat di situ sudah sampai bulan ini sudah ada 20 juta kan gitu ya, nanti akhir bisa nambah lagi itu. Nah kemudian kita di sini juga kita melihat ini juga ada, kita sudah punya SOP yaitu dengan aplikasi ATA. Aplikasi ATA, alhamdulillah kita juga sudah berjalan. Monggo Bapak Ibu juga minta tolong kalau kita mau bepergian bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu saya tadi kalau nggak keliru dari Pak Amin maupun dari Ibu Dinkop Bu Ali, dia melihat bahwa di Kopentel itu kan sudah koperasi pensiunan sudah baik gitu ya, karena pensiunan yang satu-satunya berjalan di Kota Solo adalah di Telkom ini. Dan tadi juga beliaunya menagih untuk 3 bulan sekali ngirim laporan keuangannya gitu nih Pak Sergi, tahu lagi Pak Sergi, setiap 3 bulan sekali. Adalah kalau kita melihat si struktur organisasi Kopentel itu kita belum ada sopo sing gawe iki sopo itu belum ada. Untuk itu saya sarankan untuk reorganisasi, restrukturisasi, pokoknya itu bukan re. Nah itu untuk dibuatkan ada salah satu bagian atau seksi akuntansi, yaitu yang membuat laporan keuangan. Apakah nanti di situ ada seksi keuangan yang di dalamnya ada akuntansi sama bendahara, karena bendahara ini sudah Bu Yuni, kemudian nanti untuk seksi akuntansinya siapa kan gitu ya. Itu barengan. Nah aku sih usulnya seksi akuntansinya Pak Hartono gitu ya. Kemudian untuk penggantinya Pak Hartono saya usulkan Pak Guritno kan gitu. Ya itu barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena ya keterbatasan waktu. Demikian juga sudah ada di buku, sudah ada semuanya. Oh ya satu lagi barangkali ini nanti dari untuk Pak Sur, kita ini kan kebetulan Telkom itu ada reorganisasi itu ya, ada baru. Salah satunya Indihome itu kan sudah masuk ke Telkomsel, dan di sini untuk Pak Enggar itu ternyata sudah ditunjuk, sudah masuk ke Telkomsel, masuk ke Telkomsel itu untuk ngurusi Indihome, untuk Indihome di wilayah Solo Raya, kayak seperti itu. Nah mungkin ini nanti kita bisa dari sesi usaha kita bisa pendekatan ke Pak Enggar, kira-kira apa yang bisa kita minta pekerjaan digital atau kita bisa mainkan di situ barangkali itu. Karena tadi pagi saya kebetulan ketemu sama Pak Enggar sudah bilang, Pak saya sudah pensiun dari Telkom. Loh, kok Telkom isi nomor pensiun? Boleh dipindah nih Telkomsel kan gitu lah. Jadi yang
Ternyata itu dari customer care, kemudian dari marketing, itu sekarang gabung ke Telkomsel. Jadi barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rumantono yang telah selaku pengawas Kota Solo yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Nah, ini sudah masuk waktu duhur. Saya sampaikan bahwa lanjutannya dari laporan ini adalah pandangan umum dan tanya jawab. Sudah masuk duhur, waktunya istirahat. Apakah ini dilanjut sebentar saja atau mau dilanjut setelah istirahat? Lanjut, baik. Kalau lanjut, ya mohon untuk bersabar untuk rekan-rekan yang kebetulan mau melakukan ibadah sholat dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke masuk pandangan umum dan tanya jawab. Untuk itu, saya akan mencoba membuka dua termin. Terlihat satu termin dulu, monggo dari saya sini. Pertama Pak Udin ya, Pak Udin, kemudian yang kedua Bu Murni. Jadi dua pertanyaan dulu dari saya sini, nanti setelah itu yang saya sebelah kanan dari saya. Untuk itu monggo disampaikan, dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin Komarudin, NIK 51 yang pada saat ini sudah pensiun dari Telkom. Ini pada halaman 40 tadi bisa bagi Pak Teguh Martono. Ini ada kesalahan fatal, Pak. Ya, fatal itu pada baris yang paling bawah sendiri jumlah A dan B kok cuma 130. Ini sungguh bingungnya, Pak. Yang atas itu tidak terbaca. Ya, Pak. Yang atas itu yang A 300. Ya, yang bawahnya 130 yang bisa pakai Pak Teguh Martono. Nah, ini solusinya gini, Pak. Tadi sudah saya di belakang ini dan juga pernah dibaca di Rembuk pula pada RAT yang tahun yang lalu. Ini di sini bukan ragu-ragu lagi, orang-orang yang sudah pindah, sudah pada mati, jurang diapati dulu. Kalau pengurus untuk nguber ini saya kira nggak ada waktunya, Pak. Sulit, sangat sulit, ya. Pengurus untuk ngurus yang ini. Nah, khususnya saya sebagai contoh yang nomor 17, utangnya sebanyak 33 juta itu tadi Martono. Itu budo dari pegawai Telkom, pensiunan Telkom. Itu sudah hanya harus kita bujuk lawan nyaur. Apalagi maaf mungkin itu udah punya istri lagi, udah ada, ya, dua-duanya. Ya. Berarti jandanya sudah mati. Yang dulunya sudah meninggal. Berarti masih sudah pernah langsung belum? Ada pernyataan? Ya. Siap. Nah, kemarin waktu kita bicarakan itu biar orang-orang itu nanti biar bermalaikat. Wah, saya kaget bahkan sana kekeluargaan muncul gambar. Nah, kemarin usulan saya dari rekan-rekan kelompok itu wis lah istilahnya diikhlas wae. Saya bersedia simpanan saya dipotong. Ini kemarin satu meja dengan saya itu bersedia dan ketika ini ada juga wis ngebak-ngebak itu tulisan wis ya caranya aku sedia untuk dipotong simpanannya untuk ya paling tidak yang kecil-kecil ini dulu aja lah, yang di bawah 1 juta itu dihapus saja.
Nah, konsentrasinya tinggalnya 3 juta, 15 juta, itu konsentrasinya itu aja. Yang kecil-kecil ini, ya kalau yang ikhlas monggo ngacung, pengurus ya kasihan itu. Bagaimana kalau ditutup operasi penerimaan kita. Jadi kita coba gede operasi kita ini tidak hanya untuk truk, tapi juga kira-kira demikian. Kalau bapak-bapak yang setuju silahkan menghubungi pengurus, nanti saya tolong dipotong jangan 500.000 untuk yang 100 berapa ini kecil-kecil aja kebak-kebak ini nanti tinggal ada tiga berapa inilah ya 98.000 ada ya terus 100 itu dihapus saja dengan supaya saya ada kawan gimana Mas Soleman setuju dipotong setuju biar pengurus ini juga rada enteng gitu ya. Betul. Jadi konsentrasinya tinggal gede-gede Pak. Ya, yang kecil-kecil ini monggo kita sobo bareng Pak. Oh, setuju, alhamdulillah. Ada kira-kira setuju? Dapatnya kacau Pak gua. Loh. Kebanyakan yang setuju ya. Saudara saya yang paling ujung itu Pak. Setuju. Yang kecil-kecil ini dulu dihapus Pak. Jadi tinggal yang 100 berapa? 33, 31 juta ini yang jadi konsentrasi. Ini biar tidak jadi disuruh baru menempel orang yang sudah meninggal. Kita ikhlaskan agar mereka sejahtera di dunia dan akhirat. Itu tujuan ini dia saudara kita juga. Mungkin dia lupa, mungkin juga tidak punya uang. Demikian Pak, terima kasih atas perhatiannya dan apabila ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau tanya, hanya mau memberikan masukan aja. Saya lihat pengurus Kopental ini juga pengurus di P2Tel. Jadi mungkin beban yang saya lihat bebannya sungguh sangat berat ya. Tadi melebihi orang yang masih aktif. Ini contohnya ini, saya kan seneng dolan sama Bu Wendy. Setiap kali teman saya mau ngajak, Bu Wendy atau Mbak Rasmina sibuk gitu. Jadi nggak pernah bisa dolan. Tapi mereka alhamdulillah mereka ikhlas sebagai catatan amal ibadah. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi Pak TMH tadi menyampaikan bahwa sesuai dengan tadi yang tanggung jawabnya berat tadi seperti Bu Yuni di Bendahara, kalau dimungkinkan dan ada dananya, apakah tidak mengambil tenaga akuntansi yang dari luar maksud saya, supaya beban beliau-beliau ini tidak terlalu berat. Itu saja mungkin usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya monggo Pak Sur bisa langsung ditanggapi dari Pak Udin. Pertama terkait dengan masalah mengusulkan untuk utang lagu-lagu yang di bawah 1 juta untuk bisa disingkat atau dibuka. Dan yang kedua yang selebih dari 1 juta ya dipilih bulan. Kemudian yang dari Bu ini adalah untuk tenaga akuntansinya kalau mungkin bisa diambil dari luar supaya beban kerjanya bisa lebih merata atau tidak terlalu berat. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih Pak Udin Komarudin. Langsung saja. Yang pertama tadi diusulkan bahwa pinjaman yang macet itu yang di bawah 1 juta ke bawah agar
ikhlaskan gitu gitu. Ini saya tawarkan secara umum. Bagaimana kalau pinjaman macet yang di bawah 1 juta kita ikhlaskan? Setuju? Sekali lagi, setuju? Ini nanti mekanismenya akan disusun oleh Bos ya. Tadi Pak Usin menunjukkan potong santai. Itu masalah mekanisme nanti akan disusun oleh Bos. Kemudian sudah terjawab gitu Pak Usin ya? Satu dah? Ya, oke. Kemudian Bu Murni. Terima kasih ya apresiasinya pada pengurus yang kebetulan atau perangkap di Ketua Ekonomi Kopendal dan menawarkan apa tidak sebaiknya mengambil akuntansi dari luar. Ya ini tentunya kita buat jadi Mbak Menteri. Insya Allah kita itu masih mampu. Masalahnya dari kita itu sistem apa yang kita kelola itu juga tidak banyak item. Yang paling banyak adalah sistem apa simpan pinjam. Nah berhubung masalah utama yang muncul mulai dari awal sampai sekarang belum selesai itu di simpan pinjam, kita konsentrasi ke sana. Jadi secara khusus yang namanya akuntansi seolah-olah belum ada orangnya. Tapi saya yakin nanti bisa kita formulasikan apakah kita akan menambah pengurus untuk memegang akuntansi atau bagaimana. Tapi terima kasih atas usulannya ini. Nanti akan kita bicarakan. Karena Pak Rahman silakan. Terima kasih Pak Sun atas tanggapannya. Jadi clear nih, Bu Pak Udin clear, Bu Murid clear. Karena menentukan waktu, saya langsung aja ke sayap kanan dari sisi kami. Monggo dari sisi kanan ada yang ingin melakukan tanggapan atau pandangan. Pak Haji, Pak Antono, Pak Kris. Monggo dimulai dari siapa dulu? Pak Kris, Pak Antono dulu. Pak Haji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ketua Kopendal seluruh beserta jajaran di sini saya tekankan masalah tadi Pak Jur simpan pinjam itu harus diberi kita ini. Tapi kita harus profesional. Jadi kita lihat dan rekodnya. Jadi tidak sampai terjadi macam-macam gitu. Tekniknya gini. Antar tamu di Indonesia dulu. Tadi membicarakan kalau utang itu diteruskan anak itu dia. Diteruskan anak untuk pembayar betul dia. Itu saya tidak yakin Pak. Betul. Jadi harus dikatakan kembali Pak. Maaf Pak Haji, mohon yang lain disimak dulu ya. Ya suaranya. Terima kasih. Monggo lanjut. Rasa emosi. Itu akhir-akhir dulu ada sampaikan dia. Baik, Pak Haji menyatakan bahwa kemudian pinjaman harus dilihat track recordnya atau nanti. Oke. Monggo selanjutnya. Saya Pak. Saya matur nuwun Pak Rom dan rekan-rekan pengurus dan pengawas. Pada intinya saya hanya menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak siapa dia? Iya. Intinya setuju Bapak. Intinya setuju yang 1 juta tadi ingin monggo. Tapi mungkin sedikit masukan aja nanti untuk pinjaman kayaknya perlu diperhatikan sesuai kemampuan gitu ya. Mungkin karena kemarin tidak sesuai kemampuan sehingga simpanannya utangnya cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat ada yang punya utang 32 juta, sedangkan orangnya sudah meninggal, kalau mau nagih kok ya rasanya ada rasa
empati seperti itu. Tapi mungkin perlu diseleksi Bapak. Saya usulkan mungkin untuk beberapa nanti mohon diseleksi. Kalau memang 1 juta di bawah dihapus, monggo. Saya sependapat juga. Tapi untuk yang lain, apakah itu ditagih atau enggak perlu diseleksi karena ini menyangkut tanggung jawab gitu. Walaupun sebenarnya kalau 100.000 kalau tanggung jawab ya kita tagih. Seperti itu. Mungkin untuk yang 1 juta monggo, yang sisanya yang lainnya mungkin bisa kita cek. Kalau memang nggak mampu walaupun besar, masa harus ditagih seperti itu. Lebih cenderung ke sana Bapak. Ngatur nuwun. Baik, terima kasih Pak Rilis menambahkan terkait dengan masalah piutang ragu-ragu. Lanjut dulu, monggo Pak Hartono. Terima kasih Pak Rom. Melanjutkan dari diskusi tadi tentang penghapusan piutang, saya hanya ingin menjelaskan saja dari sisi accounting. Itu memang betul kalau memang kebijakan itu piutang mau dihapuskan dan boleh dihapuskan karena itu ada kebijakan. Tetapi kalau menghapuskan piutang itu harus punya istilahnya incon. Incon itu apa? Kalau mengurangi kredit itu harus mengurangi debitnya juga gitu. Jadi kalau piutangnya dikurangi sekian puluh juta, dari sisi debitnya juga harus ada yang dikurangi. Lah dikurangi itu siapa? Opo kasus yang dikurangi ya siapa yang nombori kan gitu. Itu saya hanya menjelaskan ini saja. Hanya saja pertama yang saya ambil kebijakannya untuk menghapuskan piutang kami terima dan nanti kita perhitungkan kemampuan kita untuk pelan-pelan menghilangkan. Karena menghilangkan itu tadi ya harus punya incon tadi Pak. Harus ada yang dihilangkan juga gitu, tidak bisa sebelah dihapus saja gitu, nggak bisa kan gitu. Ya kebijakan itu kita terima dan sudah disetujui anggota, tapi terus nanti pelan-pelan sesuai dengan kemampuan kita untuk menghilangkan utang itu dengan menghilangkan mungkin kita mengurangi keuntungan kita kan begitu. Itu yang saya ingin garis bawahi kepada Pak Sur, mungkin nanti menjadi pertimbangan kalau kita menghapuskan piutang sekian harus kita punya pendapatan sekian gitu. Terima kasih Pak Sur. Monggo Pak Rom kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hartono. Karena pertama tentang Pak Kaji terkait dengan sebelum zaman dari tempatnya Pak Idris isi setuju yang sudah dihapuskan. Hanya saja untuk yang legalisasi sudah mohon dievaluasi juga, siapa tahu tidak potensi loss atau potensi kemudian Pak Hartono terkait konsekuensi dari penghapusan akan mengusulkan dampak terhadap perlakuan akuntansi untuk laporan keuangannya. Monggo Pak Sur. Oke. Monggo Pak Sur. Terima kasih Pak Suraji tadi menyampaikan agar di dalam kita melihat atau pengajuan pinjaman itu harus dilihat track recordnya, begitu nih Pak Kadi ya. Ya ini perlu saya sampaikan bahwasannya sisa pinjaman ini adalah semuanya sisa pinjaman tahun yang dulu-dulu, tidak hanya tahun lalu, tahun yang dulu-dulu, ya sudah bertahun-tahun ya. Nah ini kita cermati akhirnya pada akhir ini sehingga data akhir yang kita peroleh adalah seperti yang kita cantumkan di situ.
Jadi untuk selebihnya ke depan memang kita lebih mencermati, terutama untuk bisa pinjam itu harus mempunyai rekening bank yang kerjasama dengan Kementerian. Jadi BRI, Mandiri itu bisa. Kemudian itu Pak Raji ya. Halo Pak Raji. Halo Pak Raji. Pak Raji. Sudah disampaikan. Betul ya, sudah terjawab ya. Nah, sudah. Oke. Kemudian Pak Hari Grace ya yang utang, kemudian tentunya diperhatikan tentang risiko dan salah selektif. Memang untuk yang sekarang kita sudah melangkah ke sana. Jadi kita itu untuk pengajuan pinjaman itu kita selektif lah. Artinya tidak hanya kita itu mengamankan risiko pendek, tapi juga mengingat misalkan yang bersangkutan itu agar terlalu tidak keberatan dan seterusnya. Jadi itu kita perhatikan ya secara risiko yang mungkin akan ada yang kita hadapi dari risiko pendek. Kemudian yang tidak mampu ya meskipun jumlahnya banyak ya tadi misalkan masuk RPKP misalkan seperti itu ya, ini tentunya kita tidak istilahnya itu terus langsung menyerah. Kita akan berupaya pendekatan kepada keluarga ya, tapi tidak sekaligus misalkan ini kita putuskan maupun semua enggak. Kita hari ini, rapat ini kita memutuskan yang 1 juta bawah itu kita hapuskan. Tadi dengan mengingat apa yang disampaikan oleh Mas Hartono tadi, ini akan berkaitan dengan akuntansi dan berkaitan dengan neraca. Itu tidak istilahnya itu semena-mena langsung dihapuskan, karena ini nanti kan akan kalau dihapuskan kan akan mengurangi dari istilahnya itu dari dari aktifan itu akan berkurang. Jadi yang lebih paham nanti dari sisi akuntansi atau dari sisi pembayaran. Tapi yang jelas ini sudah kita putuskan, insya Allah nanti akan kita putuskan yang 1 juta bawahnya. Jadi itu Mas Hari. Jadi kita akan tetap ada pendekatan ke yang bersangkutan, termasuk mungkin ada tinggal anaknya mungkin mampu, tapi tidak ada keinginan untuk bayar. Nah itu kita akan mencoba untuk pendekatan yang minimal secara formalnya itu didatangi, terus kemudian kalau dia sanggup dibuatkan surat pernyataan sanggup bayar, mungkin ke sana. Dan terus namanya itu singkai transport sama enggak ini buyanya gitu. Artinya ini akan kita adakan pendekatan. Oke. Kemudian Mas Hartono tadi mengingatkan kita semua tentang penghapusan yang akan kita lakukan ini berpengaruh atau berkaitan juga dengan akuntansi. Ini kita perhatikan. Dan kita akan mendiskusikannya dengan sebaik-baiknya. Ya minimal nanti rekornya itu kelihatan. Kalau sekarang 130, sekian juta, insya Allah nanti 2 tahun depan itu sudah lebih kecil. Nah syukur-syukur nanti akhirnya ini bisa kita hapuskan semua, sehingga semua yang ada di situ sisa pinjaman itu murni adalah yang bisa terpakai. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kemudian tadi Mas Madianto, terima kasih atas infonya, yaitu bahwa yang bersangkutan sudah meninggal ya. Tadi nomor 1 dan 4 ya. Ini kita perhatikan atau kita tidak lanjuti Pak Ketua. Ya. Saya kira itu Pak Ramadan sudah kami jawab. Apakah jawaban saya bisa diterima? Pak Sur, mungkin terakhir saya boleh? Terakhir boleh? Pak Ramadan? Monggo, langsung saja Pak Eko. Oke. Kita juga mulai waktu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ramadan. Saya poinnya aja yang pertama, tolong ditarget ya untuk piutang yang sulit ditagih. Yang kedua, target waktunya ya dibuat. Lalu yang kedua, Pak, ini masalah piutang tadi yang di bawah 1 juta
itu menurut saya itu lebih kecil, itu mungkin nasabah lebih mudah untuk dihubungi, ya. Artinya apa? Itu justru potensi untuk terbayar yang kecil-kecil itu, sehingga jangan dihapus, Pak. Karena apa? Kecil gitu loh, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan secara umum, piutang ini telah dikelola dan diurus dengan optimal atau belum? Ini kan pertanyaan dari dulu kan, masalah piutang ini kan selalu muncul terus. Di samping target waktu juga harus katakanlah 2 tahun atau 3 tahun, ya. Dan yang terakhir, jangankan piutang ini, piutang negara saja bisa dihapus, ya, triliunan bahkan, ya, dengan syarat yang bersangkutan meninggal dunia atau lari ke luar negeri, itu juga sulit. Namun demikian, tolong disikapi dengan bijak masalah. Jadi Pak Udin sudah menyinggung bahwa ini anggotanya juga saudara kita semua, sehingga yang pertama tadi, yang kedua tadi, yang ketiga tadi, yang terakhir, tolong tadi saya review ya, yang 1 juta tadi kan lebih kecil, sehingga kalau ditagih itu mungkin lebih cairnya lebih besar gitu. Nah, itu kalau di review ulang. Itu Pak Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Jadi saya sampaikan 2 untuk yang kecil jangan dihapus dulu, bisa jadi punya potensi untuk terbayar. Yang kedua, apakah yang selama ini kita lakukan sudah optimal dalam mengelola piutang yang tersebut? Itu monggo Pak Suri. Ya, terima kasih Mas Eko. Yang pertama tadi untuk yang sisa kecil jangan dihapuskan. Ini secara prinsip kita sudah menyetujui dari rapat ini untuk menghapus yang di bawah 1 juta. Tapi ini tidak kita semena-mena. Kita nanti akan juga mengadakan pendekatan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau kemungkinannya itu bisa terbayar. Tapi kalau nanti sudah mentoknya itu tidak bisa, itu kita sudah ada payung. Kalau ini kita sudah diamanatkan untuk dihapus. Kemudian masalah target tentang simpanan atau pinjaman yang macet itu, sebetulnya kita sudah target kita itu memang selalu berjalan, ya. Mungkin pada saat ini terungkap, ya, sejumlah kita seperti itu. Sebelumnya mungkin lebih besar, ya. Nah, ini akan kita kelola, kita perbaiki, kita selesaikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan kita dalam kepengurusan periode waktu ini. Jadi itu Pak Eko, kita ada targetnya, ya, karena fokusnya itu macam-macam dan banyak. Jadi yang khusus menangani di NPL atau kredit yang macet ini itu belum kita tangani secara optimal. Matur nuwun atas sarannya. Matur nggih, Mas Eko nggih. Ya. Dibuat tim pemburu piutang. Ya, dibuat tim pemburu piutang. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa kita bentuk untuk bisa menyelesaikan masalah yang cukup krusial untuk kita semua, yaitu kredit yang macet, yang semuanya kita harus tahu dan harus care menghadapinya. Kedua, jadi yang terakhir tadi, apakah sudah maksimal, ya? Untuk sementara pengurus itu sudah maksimal. Jadi pengurus itu mulai dari menghitung simpanan, menghitung pinjaman, menghitung sisa pinjaman, dari mulai dulu itu sebelum tahun 2020 sampai sekarang itu masih berlanjut. Jadi untuk pekerjaannya sudah maksimal, tapi hasilnya belum maksimal. Maka lebih terlalu. Begitu Pak Eko. Jadi terima kasih Pak Sur untuk tanggapan yang terakhir bahwa diperlukan mungkin rekan-rekan ada yang bersedia untuk relawan dan koruptornya. Baik.
demikian laporan pertanggungjawaban dari pengurus Kopetel dan laporan pertanggungjawaban dari pengawas Kopetel telah disampaikan dan pandangan umum serta tanya jawab sudah kita jalani bersama. Untuk itu akhir dari acara ini saya menanyakan apakah laporan pertanggungjawaban pengurus Kopetel maupun pengawas Kopetel bisa diterima? Baik, sekali lagi biar mantap. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Kopetel bisa diterima? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatian, permakluman dan segalanya berkenan dengan pertemuan rapat anggota tahunan di ruangan ini. Dan selanjutnya kita sama-sama akan lihat, kita saksikan penandatanganan berita acara rapat anggota tahunan tahun buku 2022 berikut dengan laporan LPJ baik pengawas maupun. Untuk itu saksi dari anggota, siapa yang berkenan menjadi saksi datang di sini dari anggota? Ya, saksi berat loh, saksi ini berat loh. Saksi itu berat loh. Dua, siapa? Pak Udin bersedia? Bapak Haji untuk menandatangani berita acara laporan rapat anggota ini. Jadi saksi. Saksi sama satu lagi ibu-ibu. Siapa? Mbak Peti. Mbak Peti bersedia? Mbak Peti. Mbak Peti. Mbak Peti maju. Ya. Maju. Ya. Monggo, Pak Peti tolong dibantu mana hal yang perlu ditandatangani. Monggo, pertama dari Pak Edi. Terima kasih kepada Pak Raji, Pak Edi, dan Pak Edi. Tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah, dengan ini, dengan ditandatanganinya berita acara itu, maka kegiatan acara rapat anggota tahunan tahun buku 2022 telah kita lakukan dan telah kita saksikan bersama. Sekali lagi, saya selaku pembawa acara dengan kegiatan rapat ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya atas partisipasi maupun atas kehadiran dan kehadiran bersama di dalam menyaksikan atau melakukan rapat anggota ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembalikan ke acara. Mohon maaf, ada yang kelupaan. Bapak, Ibu, serta rapat anggota tahunan tahun buku 2022 Kabupaten Solo dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim secara resmi ditutup. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, foto. Baik, terima kasih foto. untuk berakhirnya
rapat anggota tahunan Kopentel tahun 2022 kepada para pengurus dan yang ada di depan serta kita semua perlu foto bersama. Mari sebelum kita akhiri acara ini. Terima kasih untuk semua terlenggaranya acara ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata dan tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua yang hadir boleh foto dulu sebelum sholat bersama dan juga menikmati makan siang. Yang pakai baju batik belakangan nggak apa-apa Mbak Betty. Tamu-tamunya dulu. Jadi para anggota silahkan untuk ini hanya setahun sekali soalnya. Mari. Merupakan kehormatan bagi kita semua di sini hadir di dalam rapat anggota tahunan. Kami mohon untuk bisa foto bersama. Kasihan.